Perkenalkan, nama saya Yuliana Ferbiani Manggota Welan, NIM 5520111954, Prodi Teknik Informatika, semester 5. Di sini saya akan menjelaskan video saya yang berjudul Sistem Pakar. Pengertian sistem pakar. Definisi umum dari sistem pakar adalah suatu program komputer atau sistem informasi yang mengandung beberapa pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia terkait suatu bidang yang cenderung spesifik. Pakar yang dimaksudkan merupakan seorang yang memiliki keahlian khusus di bidang masing-masing. Contohnya dokter, psikolog, mekanik, dan lain sebagainya. Perangkat lunak ini pertama kali dikembangkan oleh periset program berdasarkan buatan atau AL sekitar tahun 1960-an, serta baru diterapkan pada tahun 1960-an. Aplikasi sistem pakar. General mengidentifikasi struktur organik tak dikenal melalui analisis spektrum massa dan ilmu kimia. Mekin, identifikasi bakteri penyebab infeksi dan merekomendasi antibiotik dengan dosis yang disesuaikan dengan berat tubuh pasien. Demeter Advisor digunakan oleh Subjektif untuk analisis data dalam pengobren minyak. Karakteristik umum sistem pakar. Memiliki nilai kepakaran yang mampu membantu user dalam menyelesaikan tugas dan juga membantu pemecahan masalah dengan memberikan solusi. Domain tertentu merupakan khusus dari sebuah sistem pakar dalam membidangi suatu disiplin ilmu tertentu. Memiliki kemampuan untuk mengolah data yang memiliki ketidakpastian dan mampu memberikan semacam pertimbangan, saran, dan juga anjuran sesuai dengan kondisi dari lingkungan. Dirancang untuk dapat membangun secara bertahap. Masyarakat yang bukan pakar atau masyarakat awam biasa memanfaatkan keahlian di bidang tertentu tanpa kehadiran langsung seorang ahli. Mengambil dan melestarikan keahlian langka. Menghemat waktu dalam penyelesaian masalah yang kompleks. Adanya kemungkinan untuk menggabungkan berbagai bidang pengetahuan dari berbagai pakar untuk dikombinasikan. Pengetahuan dari seorang pakar dapat didokumentasikan tanpa ada batas waktu sebagai media pembelajaran. Mempunyai kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang tidak lengkap dan tidak pasti. Dapat beroperasi dalam lingkup yang berbahaya. Dapat digunakan untuk mengakses basis data dengan cerdas. Biaya yang diperlukan untuk pembuatan dan pemeliharaan sistem relatif mahal. Berkurangnya daya kerja dan produktivitas manusia karena semua dikerjakan secara otomatis oleh sistem. Sulit dikembangkan karena erat kaitannya dengan ketersediaan para ahli. Harus ada satu admin yang selalu update informasi dalam bidang yang sesuai dengan sistem pakar. Membutuhkan waktu yang lama untuk mempelajari sistem. Keahlian dapat diperoleh dari pelatihan atau training, membaca, atau dari pengalaman. Pakar. Sulit untuk mendefinisikan pakar. Apakah yang dimaksudkan dengan pakar itu? Masalahnya adalah beberapa banyak keahlian yang harus dimiliki oleh seorang agar dapat dikualifikasikan sebagai pakar. Berikutnya, pemindahan keahlian.
Tujuan dari sistem pakar adalah memindahkan keahlian dari seorang pakar ke komputer dan kemudian ke manusia lain yang bukan pakar. Menarik kesimpulan atau inferencing. Keistimewaan dari sistem pakar adalah kemampuan nalarnya. Komputer diprogram sehingga dapat membuat kesimpulan, pengambilan keputusan dilaksanakan dalam komponen yang disebut inference engine. Aturan. Komponen sistem pakar. Basis pengetahuan atau basis pengetahuan merupakan inti dari suatu sistem pakar, yaitu berupa representasi pengetahuan dari pakar. Mesin inferensi. Mesin inferensi berperan sebagai otak dari sistem pakar, berfungsi untuk memandu proses penalaran terhadap suatu kondisi berdasarkan pada basis pengetahuan yang diterima. Yang berikut, pengembangan dan lingkungan konsultan. Antarmuka pengguna merupakan mekanisme yang digunakan oleh pengguna dari sistem pakar untuk berkomunikasi antarmuka, menerima informasi dari pemakai dan mengubahnya ke dalam bentuk yang dapat diterima oleh sistem. Basis pengetahuan. Basis pengetahuan mengandung pengetahuan untuk pemahaman, formulasi, dan menyelesaikan masalah. Komponen sistem pakar ini disusun atas dua elemen dasar, yaitu fakta dan aturan. Akuisisi pengetahuan adalah akumulasi, transfer, dan transformasi keahlian dalam penyelesaian masalah dari sumber pengetahuan ke dalam program komputer. Mesin inferensi. Komputer ini mengandung mekanisme pola pikir dan penalaran yang digunakan oleh pakar dalam menyelesaikan suatu masalah. Mesin inferensi adalah program komputer yang memberikan metodologi untuk penalaran tentang informasi yang ada dalam basis pengetahuan dan dalam workplace dan untuk memformulasikan kesimpulan. Arsitektur sistem atau user interface, interface engine, general chronolog based perspective data. Sistem pakar disusun oleh dua bagian nama, yaitu lingkungan pengembangan dan lingkungan konsultan. Antarmuka merupakan mekanisme yang digunakan oleh pengguna dan sistem pakar untuk berkomunikasi. Antarmuka menerima informasi dari pemakai dan mengubahnya ke dalam bentuk yang dapat diterima oleh sistem. Basis pengetahuan. Basis pengetahuan mengandung pengetahuan untuk pemahaman, formulasi, dan penyelesaian masalah. Komponen sistem pakar ini disusun atas dua elemen dasar, yaitu fakta dan aturan. Akuisisi pengetahuan adalah akumulasi, transfer, dan transformasi keahlian dalam penyelesaian masalah dari sumber pengetahuan ke dalam program komputer. Mesin inferensi. Komponen ini mengandung mekanisme pola pikir dan penalaran yang digunakan oleh pakar dalam penyelesaian suatu masalah. Mesin inferensi adalah program komputer yang memberikan metodologi untuk penalaran tentang informasi yang ada dalam basis pengetahuan dan dalam workplace untuk memformulasikan kesimpulan.
Berikut, workplace merupakan area dari kesimpulan memori kerja. Workplace digunakan untuk merekam hasil-hasil antara dan kesimpulan yang dicapai. Fasilitas penjelasan adalah komponen tambahan yang akan meningkatkan kemampuan sistem pakar. Komponen ini menggambarkan penalaran sistem kepada pemakai. Perbaikan pengetahuan. Pakar memiliki kemampuan untuk menganalisis dan meningkatkan kinerjanya serta kemampuan tersebut dalam pembelajaran terkomputerasi sehingga program akan mampu menganalisis penyebab kesuksesan dan kegagalan yang akan dialaminya.